Kenapa plus? Kita pengen nyoba kekuatan pemain luar gitu, diikutkan pemain luar. Tapi ya tetap pemain Bangkalan yang juara, yang juara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, sekarang kita menindaklanjuti sandasan tentang masalah olahraga. Kali ini, alhamdulillah baru kali ini sudah berkali-kali saya telepon. Alhamdulillah kali ini kebetulan Allah menakdirkan ketemu. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, awalnya sudah setengah bulanan yang lalu saya coba untuk menghubungi Pak Ketua ya. Pak Ketua banyak kerjaannya, jadi kita harus menyesuaikan diri. Karena Pak Ketua ini samping mengketua Percasi, juga banyak aktivitas yang sulit untuk ditinggalkan, pemirsa. Pak Ketua, perkenalkan dulu Pak Ketua, biar orang banyak mengenal dan juga biar Ketua lebih terkenal lagi gitu. Silakan Pak Ketua, perkenalkan Pak Ketua. Nama saya Muhammad Burhan Arif, asli Bangkalan, alias Benteren. Kalau Benteren banyak yang tahu. Benteren, ya. Benteren, asli Benteren, Tulen, Rengkotak. Beda dengan saya pemirsa. Kalau saya kan dari Center ke Kotak ke Malaja. Kalau Pak Burhan ini asli Rengkotak. Bisa buktikan ini bagaimana wujudnya, makhluknya, kan beda kan? Orang kota biar yang bisa. Ada aja. Oke Pak Burhan, dan sekarang kebetulan Pak Burhan ya menjadi ketua cabot Percasi ya? Iya betul. Persatuan Catur seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Cabang Bangkalan. Betul. Sejak kapan Pak Ketua itu Pak Ketua? Saya ini sudah 2 periode. 2 periode? Ada 2 periode. Periode pertama 2016. Periode kedua 2020 kemarin. Ya. Kalau di Percasi itu satu periode berapa tahun Pak Ketua? 4 tahun. Oh 4 tahun. Ya. 2016, 2020 selanjutnya 2024. Ya. Itu pemirsa Percasi yang cinta percaturan. Kebetulan saya itu sering main catur, meskipun mungkin setelah ini saya akan melamar untuk menjadi bagian dari pengurus apa terserah lah. Yang penting ikut-ikutan di urusan percaturan di Bangkalan. Pak Burhan ya diterima kira-kira kalau saya? Oh sangat diterima. Tidak begitu pelak main catur, cuma tahu saya Pak Burhan catur itu Pak Burhan. Iya. Tahu saya bukan, tapi no cek kuoten ndak keng tahu. Kalau di Percasi saya paling suka orang-orang politik sama kayak Pak Aliman. Gitu ya. Kenapa? Saya sekarang sudah bukan politisi Pak Burhan. Semua langkah, semua gerak yang di Percasi itu semua dipikir dari awal. Ya. Jadi di Percasi ada opening, ada middle, ada ending, itu semua berkaitan. Kalau teorinya Pak Burhan itu seperti itu. Kalau saya otodidak, jadi nggak tahu bagaimana pertahanan, bagaimana cara nyerang, bagaimana atau bagaimana pola serangan yang baik. Kan banyak tipe gitu, serang kiri, serang tengah, serang kanan, nggak tahu saya istilahnya. Dan makanya saya ingin tahu itu semua, dan saya akan sering nanti bersama Pak Burhan, minimal tahu tentang masalah itunya. Karena sekarang tidak bawa, saya coba nanti sebetulnya bermain dengan Pak Ketua Catur, Pak Casin. Pak Burhan, Pak Ketua. Ya. Sebelumnya saya sandasan sama Ketua KONI, Ketua KONI, betul. Pak Fauzan. Ya. Yang menaungi beberapa cabur di Kabupaten Bangkalan ini, dan saya melihat kalau dari sandasan yang dijelaskan di forum ini di sini. Pak Fauzan ini visioner gitu ya, tentang masalah cabur-cabur di Kabupaten Bangkalan biar bergeliat dan juga biar tidak vakum. Dan di waktu itu jelaskan di sini punya target untuk Porprov selanjutnya ini entah kapan ya. 2022 ini menargetkan Bangkalan itu 10 besar. 10 besar. Bangkalan Satos. Bangkalan Satos. Bangkalan Satos. Itu yang ditargetkan oleh Ketua KONI
cabur Percasi adalah bagian tak terpisah dari cabur-cabur dalam naungan KONI Kabupaten Bangkalan. Percasi ditarget berapa, Pak? Percasi kemarin kita sudah menyampaikan dari KONI minimal 2 emas. Minimal 2 emas. Minimal itu 2 emas. Minimal 2 emas. Itu untuk Percasi. Untuk Percasi. Ya. Itu tidak ditarget sendiri atau tidak usulkan, apa itu datang dari ketua KONI untuk apa dari KONI yang memunculkan 2 emas ini? Gini, kita dalam mendulang emas tidak asal ngomong, tidak asal bicara. Nanti kita bicara fakta itu, Bang. Jadi kita lihat banyak potensi dari para pemain kita. Warga Bangkalan banyak sekali potensi. Cuma mereka kan ikut luar semua. Ada yang ikut Surabaya. Oh gitu. Iya. Artinya sebetulnya orang itu di aturan di Percasi itu aturan di Percasi atau di olahraga di semua itu. olahraga. Oh, bisa nggak kalau orang Bangkalan diminta jadi mewakili Surabaya atau daerah lain gitu? Bisa ya? Kan secara apa ya, kita namanya warga Bangkalan, secara apa namanya? Ya secara geografis. Iya. Harus membela Bangkalan. Mestinya. Gitu loh, harusnya. Ya, Jadi ada beberapa pemain yang ikut dari luar, kita tarik semua, Pak. Oh sekarang? Iya, udah kita tarik. Jangan-jangan memang dulu Pak Percasi waktu periode sebelumnya memang tidak memperhatikan Bisa juga. atlet catur yang sebetulnya punya potensi besar, justru mereka memilih untuk mewakili daerah lain. Bisa juga seperti itu. Gitu karena ya? nggak ada penghargaan dari Bangkalan sebelumnya. Oh, Ya. sebelumnya. Tapi yang sekarang Pak Fauzan itu orangnya saya Visioner dan visioner. progresif. Saya rasa tepat sekali. Oh, gitu. Ketua KONI dipegang Pak Fauzan itu tepat sekali. Gitu loh. Sen, Pak Ketua. Tepat dipegang Pak Fauzan, katanya Pak Ketua Pak Burhan ini. Jadi setelah Pak dipegang Pak Fauzan, Percasi merasa mendapatkan perhatian. Ya, sebelumnya juga kita pernah mendapatkan perhatian seperti Bang Fauzan. Cuma Bang Fauzan itu maksimal gitu. Ya. Maksimal. Yang sebelumnya kita pernah merekrut dari luar, masuk ke kita tetap juara gitu loh. Tapi memang waktu di sini bicara di sini Pak Fauzan memang ingin memaksimalkan potensi yang ada di Bangkalan. Harus, Pak, harus. Kenapa di Porprov ini kita malu sebagai warga Bangkalan, malu sekali. Kenapa? Beberapa kali jadi nomor 1 tapi dari belakang gitu loh. Pak Burhan, kalau tadi Pak Burhan mengatakan target 2 emas ini minimal 2 emas ini tidak berpijak dan tidak berangkat dari sesuatu yang kosong. Dan itu mestinya juga akan dilihat dari kapasitas dan juga pemain. Kemampuan yang ada di atlet-atlet catur Kabupaten Bangkalan. Betul sekali. Itu kalau dimaksimalkan tidak hanya 2 ya, bisa lebih gitu ya. Bisa lebih kalau melihat maksimal. potensinya. Soalnya apa? Potensi pemain Bangkalan itu besar, Pak. Gitu ya, Pak. Besar sekali. Cuma gimana ya, namanya faktor ekonomi, mereka bisa ikut kabupaten lain kan gitu, Bang. Ya. Karena diajak. Iya, termasuk bukan catur aja loh, Bang. Oh, di cabang-cabang Tenis yang lain. meja, banyak sekali semua pemain Bangkalan itu. Pak Burhan, kalau fenomena itu terjadi ketika melihat sekarang Pak KONI Bangkalan, Pak Fauzan ingin memaksimalkan orang-orang pribumi, orang-orang asli Kabupaten Bangkalan dalam menyeleksi atlet-atlet di setiap cabur, gitu kan? Pak Burhan kan sudah merasakan, melihat, menyaksikan bahwa atlet-atlet KONI yang dari Bangkalan itu sebelumnya itu banyak mewakili ke daerah lain. Betul. Sudah berjalan enggak apa yang dijelaskan oleh Pak KONI itu untuk bagaimana merekrut ulang ya, merekrut mereka atau meminta mereka yang sebelumnya mengatasnamakan daerah lain itu untuk kembali ke rumah sendiri? Sudah jalan Pak ya. Di Percasi sendiri sudah jalan. Di Percasi itu ada pemain kelasnya kelas nasional.
Namanya dia pemain Dea. pemain terakhir itu bang. Sekarang Potensi sekarang ikut Bangkalan. Sekarang ikut Bangkalan. Sebelumnya di mana? Surabaya. Surabaya. Kota Surabaya. Itu yang mengkomunikasikan itu Pak Burhan. Iya, Oh, dari dulu saya sampaikan ke Koni Bangkalan. Sebelum Pak Fauzan kita sampaikan juga. Pernah pemain Kamal Ameliasih itu dan adiknya itu ikut Bangkalan. Orang Bangkalan memang. Orang Bangkalan dulu ikut Surabaya, kita tarik ikut Bangkalan. Sekarang ikut Bangkalan. Kembali lagi keluar sekarang. Kenapa? Penghargaan nomor 1 itu penghargaan, Pak. Penghargaan Itu tuh nggak dicoba lagi untuk di sudah kita tarik lagi. Oh, sekarang sudah ditarik kembali. Tarik semua pemain Bangkalan. Jadi sekarang sudah ada sekitar berapa atlet yang sudah ditarik lagi itu? Lumayan hampir 10? Ya nggak Nggak sampai ya. Sekitar 4. Tapi minimal orang-orang yang berprestasi itu sudah banyak kembali ke sini. Ya, Itu Mirza. Salah satu bentuk dari gerakan dan juga langkah-langkah pemenuhan terhadap 10 target, khususnya dari cabur prestasi sudah memanggil dan meminta orang-orang Bangkalan yang mempunyai prestasi yang kebetulan menjadi atlet prestasi untuk kembali ke Bangkalan itu ya Pak Wadis ya. Betul. Sekarang sudah sekitar sampai 4 sampai 6 ya. Yang terakhir kemarin kita ngadakan Kejur Cup ya. Kejur Cup Plus. Kenapa Plus? Kita pengen nyoba kekuatan pemain luar gitu, diikutkan pemain luar. Tapi ya tetap pemain Bangkalan yang juara, menang, ya. Jadi pembinaan di Percasi alhamdulillah berjalan dengan kompaknya teman-teman gitu loh Bang. Oke, Pak Burhan, di Percasi ini sebetulnya ada beberapa jenis event sebetulnya yang dipertandingkan. Betul. Ada apa hanya satu apa berapa event? Atau sistem kelas? Kalau di Kejur Prof, ya. Kejur Prof itu sistem kelas. Oh, sistem kelas ya, umur ya. Kelas A sampai H kalau nggak salah. 7 tahun sampai 8, 9 sampai 9 gitu. Ya. Berarti hanya umur yang bedakan ya. Umur khusus Kejur Prof. Tapi kalau Porprov 21 ke bawah. Kalau apa? Porprov. Oh, Porprov 21 ke bawah. 21 tahun ke bawah. Jadi kalau saya nggak boleh dong. Nggak boleh, Pak. Ikut senior. Iya. Sampai ikut junior pas juara nanti. Pak Burhan, di Porprov itu kalau 21 tahun ke bawah berarti beberapa kategori sebetulnya yang dipertandingkan. Kategori ada banyak kategori. Ada perorangan putra, putri. Oh, gitu. Bergu putra, bergu putri, banyak. Ada sampai 10? Ya, kategori? Artinya kalau 10 kategori, target 2 minimal gitu ya. Kan bisa sampai 5-6. Ya, tergantung kategorinya. Iya, Pak Burhan, kalau yang cabur lain itu sebetulnya kan satu jenis olahraga, cuma ada jenis-jenis dan kategori-kategori tertentu, tapi tidak hanya urusan umur, tapi jenis yang dipertandingkan juga berbeda. Iya, betul. Kan kalau cabur yang lain, kalau Percasi hanya umur ya, umur dan ada regunya dah. Beregu ada. Catur ada bergunya juga. Ada beregu, ada juga. Pemirsa, maklum meskipun saya tahu catur, tapi saya tidak pernah ikut dalam kontestasi percaturan. Baik di tingkat sini pernah dulu hanya sekedar ikut saja waktu Percasi mengadakan lomba di ada acaranya siapa itu ya, Bangkalan TV kalau nggak salah dulu itu, dan saya mengalahkan 2 atlet catur. Meskipun saya tidak tercatat sebagai anggota catur, 2. Itu pun yang ketiga saya kalahnya itu bukan karena langkah, tapi karena timer. Timer. Saya tuh lupa timer. Jamnya habis. Dan itu memang tidak terlatih ke saya untuk bagaimana timer itu, Pak Burhan. Dan bagi atlet hal semacam itu sangat penting untuk diperhatikan, Pak Burhan ya. Iya. Oke, Pak Burhan, itu 2 itu. Yang kedua, yang selanjutnya, Koni sebelumnya menjelaskan di sini untuk memenuhi 10 besar untuk Porprov selanjutnya itu salah satu langkahnya ada melakukan Puslat Cup. Pusat latihan kabupaten ya, Puslat Cup. Itu sudah berjalan nggak? Minggu kemarin itu kita ngadakan Kejur Cup, terus latihan. Kalau tiap hari kita latihan. Enggak,
Kejurkam yang kemarin itu bagian dari bagian dari Pusratka. Bagian di Pusratka. Ya, ada data atlet yang masuk kategori itu. Nanti kalau pemain itu kalah dengan yang di bawah bisa di rolling nanti. Bisa diganti gitu loh. Itu seleksinya bagaimana Pak Burhan sebetulnya? Ya seleksinya kita ngadakan itu latih tanding. Oh, latih tanding ya. Jadi tiap minggu kita ngadakan seleksi peringkat. Jadi ada beberapa atlet, ada 13 atlet, peringkat 1 sampai 12. Di mana itu tempatnya? Di base camp Percasi, Senenan, ini. Ya di Notaris Muhammad itu. Agak kurang keluar. Saya sebetulnya ingin itu bergabung. Sebetulnya minimal ya hanya partner partner main gitu ya. Pemain senior banyak di situ main tiap hari lengkap sama kopi. Karena gini Pak Burhan, ini pengalaman saya, bukan atlet ya, cuma ya hanya hobi saja main. Situasi psikologis sangat berpengaruh terhadap pola permainan kalau jatuh. Berpengaruh sekali. Nah, kalau seleksi tadi itu tidak apa saja begitu indikator yang dipakai untuk bagaimana menyeleksi atlet yang dianggap layak untuk dikirim ke salah satu tempat gitu. Apa saja kira-kira Pak? Kategori nomor 1 yang jelas permainan. Permainannya harus bagus. Yang kedua mental. Termasuk mental ini. Permainan bagus, kalau mental jelek nanti di pertandingan belum tentu bagus. Iya, nervous Pak. Iya, nervous atau bagaimana gitu. Kalah apa nyaman kira itu ya nyaman ya. Kalah mental lah. Tak kalah gigi. Punya kapasitas luar biasa, mental kecil kalah kalau jatuh gitu ya. Jadi mentalnya itu juga menjadi bagian grogi salah satu itu. Lah untuk seleksi itu ini lagi saya cuma konfirmasi ke Pak Burhan. Iya. Karena saya nggak begitu yakin, saya nggak awalnya nggak begitu percaya apa yang dikatakan oleh Pak Fauzan itu benar-benar iya apa tidak, makanya saya klarifikasi. Iya. Untuk seleksi atlet, Pak Fauzan ini mengatakan ada beberapa sistem dan juga bekerja sama dengan apa gitu namanya sport science. Iya, apa ya? Sport science. Pemirsa dimaklumi. Sport science. Lah, kalau dalam catur ini ada juga kalau di catur berbeda dengan yang lain. Yang di catur ada namanya pairing. Jadi ada beberapa babak tergantung peserta. Pairing itu di komputer nanti keluar daftar nama ya. Tergantung peserta. Jumlah peserta berapa, ada berapa babak nanti. Bukan sistem gugur kalau di catur. Oh gitu. Ya, tergantung peserta. Umpamanya pesertanya 36 orang 5 babak gitu. 36 ke atas 6 babak. Iya. Oh, itu pairing namanya. Itu pun lolos ini maju ini gitu itu dah. Ya, nanti ada ranking di situ ranking. Babak pertama ranking pertama berapa? Nanti babak kedua berubah terus dan seterusnya. Jadi atlet itu tidak hanya satu kali pertandingan langsung gugur, enggak kan? Nggak bisa kalau dicatur. Tergantung babaknya berapa babak sampai selesai, biarpun kalah 5 kali ya tetap main. Tapi di mana? Dihitung rekapnya. Di rankingnya bisa paling bawah gitu. Gitu pemirsa. Beda. Jadi kalau yang belum masuk ke Percasi, insya Allah sama dengan saya tidak akan begitu paham tentang masalah bagaimana pola pertandingan dalam event-event yang resmi semacam itu. Kalau nggak resmi, saya sudah tahu dari bagaimana saya tahu. Jadi tanpa timer sampai meguk setengah jam itu saya belum bilang. Ada juga yang begitu ya, pola begitu Pak. Betul. Jadi keinginan kita gini Bang, untuk masyarakat Bangkalan ya. Kita mencari atlet-atlet di pedesaan itu banyak Bang. Potensi banyak, cuma gimana ya? Belum bisa disalurkan. Jadi nanti ke depan kita akan bentuk seperti partai itu Bang. Jadi ada korcam, ada kordes nanti di situ kan enak. Oh itu sudah dipikirkan itu? Udah di jalan, di korcamnya udah jalan. Ada korcam Percasi Kecamatan Kamal ada.
Semua ada. Liga, Modung. Gitu. Ada semua. Sekarang sudah berapa Korcam? Sudah ada semua. Semuanya sudah? Ada semua Korcam. Sudah jalan. Jadi kita ngadakan lomba tinggal calling Korcam udah datang semua. Jadi event-event tingkat kecamatan ada. Ada. Itu akan nanti dimasifkan ya Pak Burhan? Iya, harus. Wow. Kenapa? Kita cari bibit unggul yang dari desa supaya dapat kita pantau nantinya. Pak Burhan, gitu. kalau urusan rencana dan ide serta gagasan itu memang tidak perlu besok bangun tidur besok. Sekarang pun langsung ada gagasan dan ide. Tapi untuk bagaimana mengaktualisasikan, merealisasikan ide dan gagasan itu seringkali terkendala dengan pendukung dari apa kegiatan yang akan dilakukan. Koni ke Percasi berapa backupnya untuk bagaimana Puslat Cup ini betul-betul berjalan dan agar sesuai dengan yang diinginkan? Saya rasa bagus Koni sekarang ini memang apa ya, target Bangkalan Satos itu memang terukur kita harus jelas itu Bang. Jadi ada beberapa cabur unggulan memang harus tetap dijalankan gitu loh Bang. Terukur bagaimana? Sekarang nomor 1 dari bawah kok ke 10. Insya Allah nanti saya Gitu ya? dibuktikan. Pak Bausen buktikan kita. Enggak apa-apa. Yang saya tanyakan bukan itu. Untuk melaksanakan Puslat Cup, kalau kemarin itu saya undang yang dari cabur Panjat Tebing, juga ada para layang juga sempat gitu ya. Itu ada alokasi untuk cabur itu, untuk bagaimana melakukan Puslat Cup itu berjalan, dan itu semua masih belum dianggap memenuhi terhadap bagaimana masifnya aktivitas dan latihan-latihan yang dilakukan. Kalau di Percasi ada? Di Percasi Bang, kalau kita cuma mengandalkan alokasi itu saja, Mbok ya kurang cukup lah. Kurang cukup ya. Tapi ada beberapa, pasti ada. Ada beberapa donatur yang memang di luar itu semua. Memang dia itu peduli dengan catur gitu loh Bang. Oh gitu. Ada sumber yang lain. Ada sumber yang lain dari situ. Jadi meskipun dari KONI itu tidak cukup, ada sumber-sumber yang lain itu justru yang minimal bisa memenuhi kekurangan-kekurangan. Kekurangan gitu. Bang. Gitu Pak Burhan ya? Iya harus itu. Tapi ada kan? Ada semua. Jangan-jangan nggak ada. Dari KONI ada. Pak Bausen. Kalau boleh tahu berapa yang dari KONI? Kalau boleh tahu. Ya harus tahu lah. Enggak usah bocoran, sudah tahu Pak, mungkin ya. Serius saya nggak tahu. Tapi kalau yang di para layang itu berapa? 30 atau 30 itu berapa? Bukan para layang, ya. Dan yang di Panjat Tebing juga ada, cuma enggak seberapa. Gitu. Terus kalau di Percasi kalau kita sekitar 40 juta. 40. Tapi gimana ya, 40 juta kita manfaatkan loh Bang. Kalau 40 juta itu untuk merealisasikan ide dan gagasan serta format pelatihan yang tadi dijelaskan itu, satu kali putaran habis Pak Burhan. Ya, yang namanya kita korcam. Sebagai ketua itu kita harus berpikir membantu ya? Bangkalan Bang, membantu Bangkalan. Pemirsa, ketua Percasi Bangkalan ini samping menjadi ketua cabur, dia pebisnis. Sehingga kalau hanya kekurangan sedikit-sedikit, tidak perlu untuk nyeruak, pasti langsung ada dari kantong pribadinya. Kan dia di samping memang jadi cabur, ketua cabur, dia juga hobi terhadap catur kan gitu Pak Burhan. Betul. Oke. Pemirsa, Pak Burhan, barangkali ada hal yang mau disampaikan terkait dengan urusan percasian di Kabupaten Bangkalan, baik itu kepada atlet, baik itu kepada masyarakat atau kepada pemerintah. Silakan Pak Burhan, Pak Ketua. Yang jelas kepada pemerintah kita harapkan dukungan moral, terutama moral, termasuk anggaran yang mungkin bisa dikasih yang lebih besar. Yang kedua untuk atlet dan orang tua. Untuk atlet dan orang tua, kita ini warga Bangkalan. Memang seharusnya kita membela Bangkalan, kan gitu. Jangan sampai kita keluar membela luar Bangkalan karena faktor-faktor X gitu Bang. Jadi yang namanya warga Bangkalan, ayo kita bela Bangkalan, kita besarkan Bangkalan, kan gitu Bang. Lewat kebiasaan kita. Percasi. Kalau dia pinter catur di Percasi gitu loh. Di semua bidang, tidak olahraga aja. Jadi Bangkalan bisa besar gitu loh Bang.
Itu Ya. ya untuk atlet. Yang lain masih Yang ada? lain Ke KONI. Apa ke KONI? KONI? Ke KONI. Harapan ke KONI memang ketua KONI ini memang saya rasa tepat lah. Itu bukan harapan, itu pujian namanya. Iya, tepat. Nomor 2, harapan kami ke KONI anggaran kemarin itu Kan cukup. ya kalau bisa ditambah lah. Itu catatan harapannya Pak Ketua KONI. Tapi gini, kita minta tambah anggaran harus kita buktikan dulu Dengan kinerja. prestasi olahraga Oh, gitu ya, loh. ya, Kalau ya. nggak berprestasi minta tambah anggaran gimana? Ya, meraih prestasi Harus itu kan dengan prestasi gitu meraih lah. prestasi itu kan tidak ujuk-ujuk Pak Burhan. Iya, betul. Dan juga harus dimulai dengan latihan, dan latihan itu perlu anggaran. Malu kan gitu. kita kalau nggak berprestasi Gitu ya. gitu loh Bang. Sama sampean diminta anggaran tapi prestasi nggak ada. Malu loh Bang. Ya. Itu kalau jiwa-jiwa suportif dari seorang atlet dan cabur begitu ini. Kalau prestasi memang diorientasikan bagaimana meraih prestasi, prestasinya nggak dapet, memang tidak memuaskan. Lalu dia tuh minta terus tentang masalah anggaran, dia malu. Kalau Itu perlu jiwa mundur suportif. gitu Bang, kalau nggak berprestasi itu itu. diganti yang bagus gitu loh. Beda dengan ketuanya. atlet dengan politisi itu berbeda. Kalau atlet punya seperti kan gitu. Saya mau teruskan, sudah closing sebetulnya pemirsa. Ini mau berlanjut lagi nih kayaknya. Sudah pemirsa, mudah-mudahan Percasi ke depan bisa berbuat banyak di percaturan Amin. Porprov ataupun di tingkat nasional, dan mudah-mudahan juga atlet-atlet Percasi yang selama ini mewakili daerah lain kembali lagi untuk mewakili Bangkalan lewat komunikasi dengan Pak Ketua Percasi Pak Burhan, dan terbuka semua dan insya Allah dengan Ketua KONI yang sekarang, yang sebelumnya bangga mewakili daerah yang lain, insya Allah apa-apa yang didapatkan dari daerah lain itu bisa komunikasikan dengan Pak Burhan dan juga Pak Ketua KONI. Siap. Gitu Pak Burhan ya? Siap. Yang penting bagaimana pertama kali itu, yang penting katanya Pak Burhan tadi, bagaimana kita itu bangga dengan daerah kita sendiri, dan kalau sudah bangga dengan daerah kita sendiri, insya Allah kita akan ringan dan juga melakukan bagaimana pembelaan terhadap daerah kita sendiri. Gitu Pak Burhan ya? Betul sekali. Jiwa suportifnya sangat luar biasa kalau Burhan ini pemirsa. Sportif harus seperti. Catat itu pemirsa semuanya, khususnya Pak Ketua KONI. Malu-malu awalnya. Tapi kalau melihat dari semua program yang dijelaskan tadi, korcam dan macam event-event yang dilakukan itu, 40 juta itu masih belum cukup untuk bagaimana memenuhi kebutuhan yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Betul. Pak Burhan ya? Ya, betul. Mudah-mudahan menjadi perhatian dari Ketua KONI. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.